Selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Pernah lihat gak buah ini? Kalau di sini sih bilangnya namanya buah singi. Masih mudanya, buah ini warnanya hijau. Kalau gitu saya mau cari buah yang sudah matang biar bisa saya cobain. Buah bernama latin Dillenia serrata ini tumbuh liar di hutan dan pekarangan rumah warga di Sulawesi Tenggara. Ia tergolong dalam tumbuhan semak perdu. Tanaman ini merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Tinggi pohonnya bisa mencapai 17 meter. Saat masih muda, buah unik ini akan berwarna hijau dengan tekstur kulit yang berbulu halus. Kalau ruasnya sih kayak jeruk ya. Saya cobain dulu. Asam banget. Tapi rasanya ini mirip seperti buah markisa. Ini kalau dilihat, ada biji-bijinya hitam, kayak biji markisa gitu. Tapi ini walaupun asam, tapi menyegarkan banget, langsung bikin melek. Enak. Ya, saat matang warnanya akan berubah jadi kekuningan. Kulit buah singi bentuknya berlapis-lapis. Saat dibuka bentuknya cantik seperti kelopak bunga. Buah ini memang tidak dijual di pasar dan belum ada yang mengolahnya. Cita rasanya yang asam dan menyegarkan hanya dimakan begitu saja dengan garam seperti menyantap rujak buah. Tapi jangan terlalu banyak mengonsumsi buah ini, karena rasa asamnya yang tajam beresiko bikin sakit perut. Nah, satu lagi nih, buah dari Sulawesi Tenggara yang gak kalah asam dengan buah singi. Orang Kendari menyebutnya mangga hiku. Sama seperti buah singi, mangga hiku hanya menjadi tanaman di pekarangan rumah dan tidak dijual di pasar. Mangga hiku biasanya berbuah setahun sekali. Jika dilihat, buah mangga ini memang tidak ada bedanya ya dengan mangga pada umumnya. Tapi soal rasa, mangga hiku punya rasa asam yang lebih asam dibandingkan mangga biasa. Halo Ibu, boleh ikutan ya? Iya, boleh. Nah kalau kata orang sini, ini mangga hiku nih mangga terasam di dunia katanya. Saya nggak percaya, mau cobain langsung deh. Iya. Asam banget. Cocok betul ini. Ini walaupun udah matang tetap Iya. asam dan kecut seperti ini Bu ya. Beneran ini asam banget. Saya nggak berani lanjutin makan deh. Yaudah, pas aja. Rasanya yang sangat asam membuat buah ini tidak dimakan sebagai buah pencuci mulut. Jika sedang berbuah, warga akan mengolahnya untuk dikeringkan menjadi asam mangga. Mangga hiku dikupas, lalu diberi garam, kemudian diiris kecil-kecil dan kembali diberi garam. Mangga hiku kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari. Bu, ini mangganya ada yang sudah kering Bu? Ada yang ini, yang sudah kering. Oh, yang ini ya? Jadi kalau sudah kering, warnanya jadi coklat sampai kehitaman juga ya Bu ya? Iya. Nanti ini kalau disimpan bisa awet sampai berapa lama? Mau bisa cukup 5 tahun ku simpan, tidak berulah. Oh, Asal dikasih garam, kalau habis diiris begitu baru dijemur. jadi sampai 5 tahun ya? Direndam dengan garam. Jadi namanya kalau udah begini asam, asam mangga mangga hiku. hiku. Sejak dulu, asam mangga hiku ini digunakan oleh warga sebagai pengganti asam Jawa dalam masakan tradisional khas Sulawesi Tenggara. Nah pemirsa, jadi buah khas dari Sulawesi Tenggara ini juga dipakai dalam salah satu masakan tradisional yang mau kita masak sekarang. Ini apa namanya Bu? Palu mara pakai mangga hiku. Mangga hiku. Oke, kita langsung mulai ya Bu.
Salah satu kuliner yang memakai asam manggahiku adalah palu mara. Olahan ikan ini dimasak berkuah. Tumis bawang merah dan putih terlebih dulu, kemudian masukkan ikan. Lalu tambahkan irisan batang serai dan air. Ini dia ciri khasnya pemirsa. Makanan berkuah ini mendapat cita rasa asam dari asam manggahiku. Cukup masukkan 2 hingga 3 buah asam saja ya. Masyarakat Kendari meyakini asam manggahiku lebih sedap dibandingkan dengan memakai asam Jawa. Nah, sambil tunggu palu maranya matang, bikin sambalnya dulu. Masih menggunakan manggahiku. Sambal manggahiku juga lebih simpel, hanya memakai campuran bawang merah, garam, dan cabai. Cita rasa asam dan pedas memang menjadi ciri khas kuliner dari Sulawesi Tenggara. Nah, kalau semua sudah siap, tinggal icip-icip deh. Saya makan ini pakai sambal juga. Aduh pemirsa, ini sumpah asem banget dan pedis atau pedas ya dalam bahasa sini. Dan memang kalau orang sini pemirsa makan apapun meskipun berkuah itu tetap pakai tangan. Sumpah pedis, asem, bikin merem. Bosan dengan camilan yang itu-itu saja? Nah, makanan khas dari Sulawesi Tenggara ini mungkin bisa jadi pilihan ya. Selain lezat, sehat juga tentunya. Dorong lagi begini Pak. Aduh pemirsa, ini cuacanya panas banget. Dan memang cahaya terik matahari seperti ini sangat dibutuhkan sekali untuk proses pengeringan. Ini dia, jambu mete. Nah pemirsa, kalau tahu jambu mete, ini kan asalnya dari jambu monyet. Kira-kira kenapa ya kok disebut jambu monyet? Aku mau tanya nih, kan Sulawesi Tenggara terkenal banget dengan jambu monyet. Nah, ngerti nggak kenapa disebut jambu monyet? Nggak ngerti. Mungkin karena monyetnya suka makan jambunya mungkin. Yang nemuin dari manusianya mungkin mirip kera kali. Ya itu kan salah satu wilayah di Kabupaten Muna, tapi saya nggak tahu sih asal usulnya kayak gimana, makanya disebut monyet. Wah, beragam ya jawabannya. Mungkin bisa jadi dulunya buah ini kerap dimakan monyet. Tapi sebenarnya sebutan ini disebabkan oleh buah semu yang tumbuh di bawah daging buah jambu monyet. Buah semu ini bentuknya menyerupai ekor monyet yang sedang bergelantungan di pohon. Gimana? Mirip gak pemirsa? Atau malah lebih mirip organ jantung ya? Ya, apapun namanya, yang pasti buah semu jambu monyet ini berwarna gelap dengan tekstur cangkang yang keras. Di dalamnya terdapat biji tunggal yang lebih lunak. Biji ini dianggap sebagai kacang dalam dunia botani dan dimanfaatkan untuk berbagai olahan atau lebih populer dengan nama kacang mete. Sebelum jadi camilan yang lezat, ada proses panjang untuk mendapat biji kacang mete agar siap diolah. Nah, pengolahan biji kacang mete ini banyak dijumpai di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Puluhan ton biji kacang mete ini didatangkan dari Kabupaten Muna yang memang menjadi salah satu sentra penghasil kacang mete terbesar di Indonesia. Biji-biji jambu mete harus dijemur terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Proses penjemuran bisa memakan waktu 2-3 hari atau tergantung cuaca terik matahari. Harus sering dibolak-balik gini biar keringnya merata. Selain untuk keperluan di kota Kendari, biji mentah kacang mete ini juga diekspor ke beberapa negara Asia. Ini dia bagian yang gampang-gampang susah.
kulit biji kacang mete yang keras dikupas dengan alat khusus yang disebut kacip. Dari dulu sampai sekarang, proses pengupasan memang masih dilakukan secara manual. Ada triknya nih supaya kulit biji kacang mete terbelah dengan sempurna. Posisi biji yang ada lengkungannya harus menghadap ke atas, lalu tempatkan pisau kacip di bagian pinggir cangkang. Potong perlahan hingga kulit terbuka. Kalau sudah, kacang mete dikeluarkan memakai pencongkel dari besi seperti ini. Harus pelan dan hati-hati mencongkelnya, agar biji kacang mete tidak terbelah atau hancur. Karena jika rusak, biji mete harga jualnya bisa berkurang. Nah, pemirsa, yang kacang mete udah diambil ini bisa langsung dimakan juga. Rasanya mirip kayak kelapa gitu sih. Masih mentah aja udah enak, gimana kalau udah jadi olahan khas dari Sulawesi Tenggara, bagia mete. Pasti lebih enak. Di kota Kendari, olahan kacang mete kini sudah banyak pilihan, mulai dari keripik, teng-teng, sampai coklat kacang mete. Namun kacang mete goreng tetap jadi camilan yang paling populer dan banyak dicari dari dulu sampai sekarang. Salah satu home industry pengolahan kacang mete di Kendari sudah memulai usahanya sejak tahun 1980-an. Sebelum diolah, kacang mete mentah ini harus disortir terlebih dulu. Kacang dengan warna putih susu dan utuh akan menjadi kualitas nomor 1. Setiap hari, home industry ini mengolah hingga 150 kg kacang mete. Nah, kacang yang sudah diberi bumbu harus didiamkan dulu selama beberapa jam agar bumbunya meresap. Varian rasanya beragam, mulai dari asin, manis, sampai bumbu spesial. Dulu, proses penggorengan kacang mete menggunakan kuali tradisional. Tapi sekarang, home industry ini sudah menggunakan mesin modern. Kacang mete dimasukkan ke dalam mesin penggoreng otomatis berbentuk seperti tabung besar. Sekali goreng, tabung ini bisa menampung 20 kg kacang mete. Proses penggorengan butuh waktu sekitar 20 menit. Hanya perlu sesekali mengaduk penggorengan agar kacang matang merata. Setelah warnanya berubah kecoklatan, kacang mete siap diangkat. Ini masih belum selesai pemirsa. Kacang mete goreng akan dimasukkan ke dalam mesin pengeringan. Tujuannya agar kadar minyaknya berkurang sehingga lebih nyaman di tenggorokan saat dimakan. Kacang lalu ditiriskan di atas nampan yang sudah dilapisi kertas agar cepat dingin. Dan terakhir, kacang mete dipacking dalam kemasan aluminium sebelum siap dipajang di toko oleh-oleh. Menggoyang lidah, garing, kacang metenya juga lembut banget, enak pokoknya.